TPP waktu itu pernah mencoba untuk bunuh diri. Itu sebelum nikah bahkan. Oh, Itu kenapa? udah berat banget kah? Iya, itu masa kuliah akhir lah, tingkat akhir. Itu sama sih pemicunya, dari dalam juga, dari keluarga juga. Itu sudah peak-peaknya. Dan kebetulan konfliknya tidak terjadi pada orang tua berdua, tapi itu udah mulai karena udah dewasa, antara aku dengan ayah, aku dengan ibu gitu. Akunya terlibat dalam konflik itu. Itu jadi semakin menambah kan. Akhirnya aku keluar dari rumah, ngekos gitulah, cari tempat yang terpisah dari rumah orang tua. Tapi ternyata menyepi tanpa teman itu bahaya juga. Saya sama Kang Ulum tuh kayaknya dari latar belakang keluarga yang hampir sama ya. Maksudnya sama-sama harmonis. Kita ngelihat ibu bapak tuh hampir jarang bertengkar di depan kita kan. Terus hubungan sama kakak-kakak atau sama adik juga semuanya baik. Saya tuh mikir gini, semua keluarga pasti kayak saya. Gitu ya karena nggak pernah dapet memori buruk kan. Jadi semua yang ada itu kan memori baik. Jadi saya mikir semua keluarga pasti bakal gitu. Anak-anak juga pasti bakal bahagia kayak saya, happy kayak saya. Makanya ketika nikah dengan Ustadz Fatih, saya bingung gimana cara nge-treatmentnya. Karena gini, aku treatment kayak gini salah, aku treatment kayak gitu salah, aku treatment kayak gitu sama kakak aku bener kok. Kamu kan sama-sama manusia, harusnya sama dong treatmentnya. Ternyata tuh ya itulah gitu, karena nggak punya ilmunya, nggak tahu, nggak belajar, nggak tahu ilmunya. Baru sadar ketika akhirnya banyak belajar. Oh, ternyata kenapa dia begini, karena masa lalunya, memori buruk yang terus tersimpan di kepalanya. Kamu bahkan saya tuh, kalau saya bukan cuma banting gelas, banting piring, itu mukul dinding, mukul pintu. Pernah pintu saya pukul itu, yang pintu biasa jebol juga tuh. Iya. Gitu. Ya, gitu. Itu tenaganya nggak tuh kuat banget. Untung bukan istri ya, alhamdulillah ini bukan istri. Itu kebayang kalau ke muka orang. Jadi itu sampai sekarang. Makanya ini bisa dibilang sembuh nggak sembuh. Jadi makanya saya tuh pokoknya jangan ada yang mancingin gitu. Itu begitu ada yang mancing tuh bisa teng gitu, bisa jadi tiba-tiba. Itu makanya saya bilang ternyata nggak mudah. Nah, terus akhirnya berapa tahun itu begitu terus sampai kemudian akhirnya ketika meledak jadi bisa itu memahami. Sampai bisa memahami. Di malam hari itu juga itu kan udah mulai turun ngobrol habis makan gitu ya. Ternyata besok itu selain kita jadwal ngisinya juga bareng gitu ya. Habis kejadian gitu kebayang gimana tiba-tiba ngisi lagi besok. Aduh, moodnya nggak banget itu. Dan muka dipaksa untuk kalem. Iya. Besok. Waduh ya Allah. Iya, ternyata besoknya itu kita udah pernah daftar duluan kelas psikolog ya. Dan ternyata salah satu yang dibahas di situ adalah respon error. Itu pertama kalinya kami tahu. Ketika pemateri ngejelasin, itu kita online ya waktu itu tuh. Belajar itu online. Respon error tuh pas dijelasin, loh ini mirip kayak yang tadi malam ya. Nah, barulah dari situ ditempuh. Ini kayaknya perlu untuk ada proses penyembuhan lah ibaratnya. Nah, itu saya temenin ketemu dengan Ibu Yuli, ketemu dengan siapa di gitu. situ Anda mulai mendetek ada yang nggak normal di istri saya. Gitu. Ada sesuatu di masa lalu yang mempengaruhi ke hari ini. Sudah mulai di situ. Mulai aware ya. Kalau sebelumnya kan memang dia mungkin karakternya gini. Mungkin dia mungkin dia. Tapi di momen itu, yang momen ledakan itu akhirnya ini ada sesuatu di masa lalu yang kebawa ke sini. Sehingga saya belajar, sebelum belajar gitu ya, dengerin kemana, dan setiap efek setelah selesai belajar diceritain ke saya kayak gitu. Teh PPU sendiri gimana? Ya Allah. Kayak pertama gini, kan sebelum kita nyelesain masalah kan kita juga harus sadar kalau kita bermasalah, kan itu ya. Betul. Untuk seorang wanita alfa mengakui kesalahan itu kan nggak mudah ya. Pada saat kapan Teteh tuh akhirnya sadar ini aku bermasalah loh sama diriku sendiri. Terus akhirnya baru mulai belajar, memperbaiki diri dan seterusnya. Kapan tuh mulainya? Sebenarnya pengetahuan dulu baru sadar salah gitu. Ada yang salah tuh karena bertambahnya pengetahuan. Jadi bukan sadar dulu lalu belajar, tapi belajar dulu baru menyadari. Dan memang perjalanan sebenarnya belajar itu sudah ditempuh kan dari pas ikhtiarnya fokus kepada untuk bantuin orang tua gitu. Jadi sebenarnya udah terpapar yang semestinya yang idealnya. Dia begitu ngejalanin rumah tangga tidak seperti yang dipelajari, ini sudah sadar ini ada sesuatu yang nggak beres gitu, ada sesuatu yang perlu dibenahi. Itu dari
pengetahuan sih umum. Ya. Semakin tahu jadi semakin sadar, gitu ya. Karena banyak pengetahuan jadi aku ada problem di sini. Terus akhirnya langkah yang diambil? Yang paling pertama diambil adalah karena memahami bahwa ngelihat suami ini nggak pernah murni beliaunya. Terus aku kalau bersikap itu nggak murni akunya, tapi banyak banget ketempelan, transferan beban emosi dari limpahan dari ibu terutama gitu ya. Dan dari apa yang dilihat, didengar. Jadi yang paling pertama itu yang ditempuh adalah menguras, bersih-bersih, beres emosi, beban emosinya dilepas. Dan itu tuh bertahap setiap trigger datang. Jadi sebenarnya akhirnya aku punya makna bahwa trigger itu adalah bukti kasih sayang Allah ya. Bahwa setiap trigger yang datang dia ngasih tanda yang bagian yang nggak beres, yang bagian yang belum beres tuh yang mana. Jadi kalau misalnya ada trigger lalu kita kepantik untuk melakukan sebuah respon error, itu tuh sebenarnya tanda bagian ini tuh menyimpan makna tertentu. Kayak misalnya tadi tuh tidur siang misalnya, terus langsung marah. Sekarang udah bisa, oke, ini rasanya marah dan ketriggernya sama tidur siang. Tidur siang ini ngasih pesan apa ya? Dia nyambung ke bagian yang mana ya di masa itu? Kecil. Jadi udah bisa jeda tuh. Dan itu dilakukan dari dulu sampai sekarang masih ongoing gitu. Itu sih yang paling dan yang nge-trigger itu banyaknya saya. Kayak misalkan diem. Iya betul. Saya diem. Saya diem kan maksudnya meregulasi emosi. Ya ada sesuatu nih. Aku nanya. Kak kenapa? Bah kenapa? Saya diem. Maksud saya diem tuh lagi meregulasi emosi. Karena kalau langsung bicara bisa meledak lagi gitu. Diem. Tapi diem itu memang lebih membantu buat. Diemnya ternyata pernah men-trigger. Ternyata diem itu men-trigger. Di aku ke maknainnya adalah dia flight. Jadi enggak mau menyelesaikan masalah, diem dulu. Padahal di POV-nya Kang Ulum lagi menata hati. Menata hati dulu baru nanti aku selesaikan gitu. Ya itu bagian-bagian itu tuh ini bagian diem ini kok memicu rasa marah, dia diem ini nyambung sama yang mana ya? Gitu. Jadi puzzle yang akhirnya ini di mana ini? Terus kami dapat kabar TPP waktu itu pernah mencoba untuk bunuh diri. Itu sebelum nikah bahkan. Itu kenapa? Udah berat banget kah? Iya. Itu masa kuliah akhir lah, tingkat akhir. Itu sama sih pemicunya dari dalam juga dari keluarga juga. Itu sudah peak-peaknya. Dan kebetulan konfliknya tidak terjadi pada orang tua berdua, tapi itu udah mulai karena udah dewasa antar aku dengan ayah, aku dengan ibu gitu. Akunya terlibat dalam konflik itu. Itu jadi semakin menambah kan. Akhirnya aku keluar dari rumah, ngekos gitulah, cari tempat yang terpisah dari rumah orang tua. Tapi ternyata menyepi tanpa teman itu bahaya juga. Gitu. Di sanalah terjadi pikiran-pikiran gitu. Tapi Masya Allah ya, ini yang makanya menyelamatkan aku dan aku bersyukur banget sampai dengan akhirnya ketemu Kang Ulum, sosok yang Allah paling pas itu ya, memang Kang Ulum jadi pendamping aku tuh. Peristiwanya dari situ dari pas mau melakukan sesuatu untuk mengakhiri gitu. Allah skenario tuh luar biasa. Jadi aku punya teman yang nggak tahu gimana ceritanya, dia datang pas lagi sudah pisau di tangan gitu. Terus ngetuk pintu kosan, habis itu dia datang ngeliat, dan teman ini teman yang kalau bahasa ini berarti dia mendakwahi lah akhirnya. Tapi ini yang jadi yang membuat aku jatuh cinta sama Islam, yang membuat aku jatuh cinta sama Allah gitu. Karena ketika dia datang, dia tahu aku bawa pisau, terus dia nanya, "Kamu apa?" Terus aku jawab kan, ya mau melakukan itu gitu ya. Mengakhiri gitu. Terus, oke. Dia nggak pakai ayat, dia nggak pakai apa, aku boleh nggak masuk katanya. Aku ikut temenin ya. Ya Allah, seremnya. Terus dia duduk di situ, ya sama-sama perempuan kita duduk di situ. Kamu apa yang dialami? Jadi dia menyentuh perasaan. Dia nggak bawa dulu ke sisi ideal. Jangan gini. Kenapa kamu kayak itu gitu? Haram. Dosa apa segala macam. Dia nemenin dulu. Dan sepanjang malam itu akhirnya menjadi malam di mana aku ngerasa ada yang dengar. Ada teman yang mau ngerti, nggak judgement. Dan di penghujung obrolan adalah kamu setelah aku rilis, aku ngerasa ada teman dan mungkin terbaca gitu ya, setelah rilis ngerasa emosinya udah melunak ya, kamu pernah nggak coba ngekaji Quran? Di situ banyak obatnya loh buat setiap masalah manusia. Karena Quran tuh kamu tahu nggak, asyifa, itu obat, dia tuh